Hari-hari bahagia tampaknya terus menyelimuti keluarga pasutri baru Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Pasangan yang menikah pada 30 Januari lalu ini bahkan baru saja selesai menjalani trip bulan madu beberapa hari usai pesta dihelat. Dua sejoli ini mengaku melakoni perjalanan panjang dari Jakarta menuju Bali dengan menggunakan kendaraan roda 4. Ada banyak cerita selama perjalanan, layaknya masa perkenalan satu sama lain. Oh, habis bulan madu. Ya, ceritain dong keseruan. Bahagia dong. Alhamdulillah seru. Meskipun di tengah pandemi ya harus mematuhi protokol kesehatan. Kita mau kemana ya mesti dicek dulu. Udah habis itu ya udah tinggal nikmatin. Kita juga liburan bukan cari keramaian tapi justru cari sesuatu yang tempat bagus-bagus. Kemana sih itu kemarin terus berapa hari? Kalau pas kemarin sih sama Ririn ke Bali. Berapa hari tuh di sana? Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih karena road trip. Jadi kita nggak pakai pesawat, pakai mobil. Selama kurang lebih 20 jam kita bersama di mobil. Ya, melakoni bulan madu dengan jalan-jalan ala anak muda yang tengah dimabuk asmara memang tak lazim. Apalagi selama ini Ririn dicitrakan sebagai perempuan manja yang terbiasa lenggak-lenggok dengan lingkaran pergaulan sosialitanya seperti Nin, Ashanti, Ola Ramlan, dan yang lainnya. Tapi bersama Ibnu yang gemar berolahraga sepak bola dan olahraga ekstrim lainnya, seolah Ririn menemukan dunia baru yang jujur apa adanya, tak selalu terbungkus etalase kemewahan. Perbedaan satu sama lain pun diceritakan dua sejoli ini sebagai bagian dari cara saling memahami termasuk profesi. Oh iya, ya itulah apa ya, road trip itu kita banyak belajar lagi untuk mengenal pasangan kita selama di mobil gitu loh. Itu selama 20 jam kita di dalam satu ruangan sempit, terus juga mulai dari sesuatu yang menyenangkan sampai suatu hal yang biasa, sampai mungkin ada kejadian-kejadian yang di luar dari kebiasaannya, jadi kita bisa kenal. Pengalaman berkesan karena ini buat saya dan Ririn hal yang pertama kita lakukan road trip bersama dengan pasangan gitu. Jadi road trip sejauh Jakarta Bali kita lakukan bersama-sama. Ini pertama kali buat Ririn, pertama kali buat saya juga pertama kali. Jadi kita ngelakuin segala sesuatunya pertama kali, ya senang banget sih. Perjalanan itu kini memang telah usai. Lalu mungkinkah kepribadian Ibnu yang gemar olahraga liar dan ekstrim akan bertaut dengan sosok Ririn yang lekat dengan dunia glamor? Dulu dia adalah teman, sekarang jadi istri gitu. Kebiasaan yang baru diketahui setelah menikah apa ya? Ya Ririn tuh detail banget kalau dia mau pergi ke suatu tempat yang jaraknya itu agak jauh dari rumah dan butuh waktu untuk nginep, dia pasti well prepare gitu loh. Nah sedangkan gue kan tipenya cuma ransel aja sebenarnya dulu udah jadi gitu loh. Nggak pernah ada target segala macam tentang momongan, nikmatin yang ada, fokus sama yang ada. Kita udah punya anak masing-masing dan kita juga itu adalah anak kita semua. Jadi kita fokus aja, sayangi mereka, kita cari kebahagiaan sama-sama. Kalau untuk belajar banyak sama Ririn, dia udah memulai bisnis kulinernya udah lama, terus juga kalau gue baru, ini sama Carlos juga kita baru bikin juga minuman-minuman sehat. Jadi banyak belajar untuk gimana caranya menghadapi bisnis di tengah pandemi seperti ini gitu. Jadi Ririn udah punya pengalaman sedangkan gue baru gitu loh. Tapi kalau untuk masalah adventure, mungkin Ririn perlu belajar sama gue. Nggak ada. Semuanya kita jalani sesuai dengan porsinya yang sudah ada, kita saling respect dan saling support. Sementara kisah Ibnu dan Ririn yang punya julukan rindu terus membahana hingga bikin baper netizen, ex-narapidana kasus narkoba Roro Fitria yang dulu gemar pamer kemewahan, kini tengah merajut kembali hidupnya yang dulu koyak-moyak.
Kabarnya, selain telah hijrah ke jalan religi, pemilik julukan Kanjeng Ratu ini tengah merajut kasih dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Namun identitas sang kekasih masih disembunyikannya. Kalau untuk ta'aruf, alhamdulillah sih berjalan dengan lancar dan kita juga satu sama lain mengenali. Ta'aruf itu kan pengenalan pribadi masing-masing, dan insya Allah jika memang Allah meridhoi, niatan kita memang untuk ibadah menikah. Namun Nyai orangnya selalu dari segala cobaan demi cobaan, Nyai orangnya sekarang selalu ikhlas dan legowo. Jika memang beliau adalah jodoh Nyai, itu tidak akan kemana. Cuman kalau Allah memberikan jalan yang lain, ya pasti Allah memberikan yang terbaik jikapun tidak beliau. Iya, targetnya sih kalau darinya pribadi, menikah itu kan ibadah dan harus disegerakan gitu. Cuman menilik dari kedinasan beliau, yaitu dari TNI, itu harus Nyai bebas murni. Nah, saat ini kan dia masih dalam proses pembebasan bersyarat. Nah, bebas murninya adalah di kurang lebih Februari 2022. Jadi masih kurang lebih 1 tahun. Jadi insya Allah jika dalam 1 tahun ini kita running well, diberkahi, diridhoi oleh Allah, berarti kita akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Cuman kalau misalnya kita sudah berencana, cuman Allah tidak mengijabahi, ya pasti kita yakin yang terbaik buat Nyai ada di depan. Roro memang belum mau menunjukkan sang kekasih. Pasalnya semua tahap baru dijalani sebatas ta'aruf. Dan untuk mengusir semua kejadian di masa lalu, belum lama ini Roro melakoni ritual syukuran dengan mengundang anak yatim dan ibu pengajian. Tak hanya memberi santunan kepada anak yatim, Roro bahkan menggelar ritual potong sapi sebagai cara untuk mengusir semua kejadian kelam di masa lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi atas seizin Allah pada hari ini alhamdulillah Nyai mengadakan Rindu Ibu Berbagi. Ini adalah salah satu program Nyai di mana wujud rasa bersyukur Nyai atas limpahan rezeki barokah dari Allah SWT. Semampu Nyai haturkan khususon untuk pahala almarhumah mamah tercinta yang telah meninggalkan Nyai saat masih berada di rutan, Ibu Raden Nganten Ruknawiningsih Yuliati binti H. Ahmad Dahlan. Dan pada saat hari ini hari yang sangat berbahagia dan spesial karena bertepatan dengan perayaan Isra Mi'raj yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Agus. Dan Nyai senang sekali bisa menghaturkan sedekah sapi dalam rangka Rindu Ibu Berbagi. Ya, pernah menjadi selebritas kenamaan yang identik dengan gelimang kemewahan, kini hidup Roro memang berubah 180 derajat. Di sisa usianya, ia berharap seluruh kenangan pahit akan segera sirna, berubah jadi binar-binar bahagia dalam hidupnya. Nyai mengharapkan kepada Allah supaya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan juga khususan untuk niat suci Nyai ingin segera menikah, dan semoga ta'aruf yang Nyai jalani saat ini diridhoi Allah. Jikapun memang Allah mempunyai rencana lain, Nyai berdoa untuk diberikan jodoh yang terbaik. Jadi pemirsa mohon doakan semoga kegiatannya hari ini Rindu Ibu Berbagi diberikan barokah buat Nyai pribadi, keluarga maupun kita semua yang ada di sini. Semoga Nyai diberikan kesehatan, karena kesehatan itu jauh lebih penting daripada segalanya. Dan juga tentunya Nyai ingin bisa cita-cita almarhumah tercinta melihat Nyai bersanding di pelaminan mempunyai keturunan bisa terwujud. Amin amin ya rabbal alamin.